Oke, acara hari ini akan saya mulai. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah, kita masih bisa berkumpul dalam acara open recruitment robotika tahun 2021-2022. Meskipun dilaksanakan secara online, semoga teman-teman bisa mengikutinya secara terus-terus dan tetap sehat selalu. Oke, berikut ini saya akan bacakan susunan acaranya ya. Pertama-tama itu pembukaan, terus kedua itu sambutan dari Ketua Umum dari Robotika, ketiga itu sambutan pembimbing robot Pak Noven, yang ketiga itu sambutan dari Ketua Pembina LSO Robotika Bang Husnul. Terus habis itu setelah sambutan yang kelima itu ada live WS. Terus yang keenam ada penutup. Oke. Mungkin langsung acara pertama saja, kita langsung mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, habis ini dilanjut oleh sambutan dari Ketua Umum Robotika yang diwakilkan oleh Mas Muammar sendiri di sini. Oke, untuk Mas Muammar, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Husnul, Bang Noven, teman-teman panitia penyelenggara Open Recruitment Workshop Robotika tahun 2021-2022, serta teman-teman anggota baru Workshop Robotika 2021. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat, hidayah, dan taufiknya sehingga pada kesempatan ini kita masih hadir walaupun dalam keadaan virtual. Dan tidak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya yang tetap istiqomah di jalan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada para teman-teman, saya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik, selamat bergabung di Workshop Robotika, karena memang ini adalah wadah dan tempat untuk teman-teman menambah wawasan, pengetahuan, literasi, dan konektivitas selama berada di dunia kampus. Yang kedua, saya menyampaikan mohon maaf bila dalam penyelenggaraan Open Recruitment dari Workshop Robotika ini mengganggu waktu dan istirahat teman-teman di hari libur. Sekali lagi saya mohon maaf kalau mengganggu dan mengganggu dari waktu teman-teman sekalian. Yang ketiga, Workshop Robotika ini bukan hanya berfokus pada tujuan utama yaitu lomba KRI, tetapi ada lomba KKSBN, lomba program kreativitas mahasiswa yang diadakan di TI juga. Di samping itu kita mengajar di SD Muhammadiyah untuk adik-adik yang baru bergabung supaya adik-adik di sana bisa mengimplementasikan yang dipelajari di awal bergabung di robotika. Yang keempat, semoga teman-teman yang baru bergabung betah di Workshop Robotika, semoga kedepannya menjadi generasi-generasi emas dari Workshop Robotika
untuk menunjang berbagai lomba dan kegiatan yang diadakan oleh Dikti. Yang terakhir, semoga sehat selalu, semoga semangatnya selalu menunjukkan ide-ide kreatif sehingga teman-teman mampu mengarahkan workshop robotika ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Muammar, terima kasih telah menyampaikan sambutannya. Oke, baik, selanjutnya ada sambutan dari Bang Noven selaku pembimbing robot dari LSO Robotika. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bang Noven. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bang Husnul Hidayat selaku pembina workshop robotika yang merupakan juga senior saya di robotika, kemudian juga selaku pembimbing saya senior dulu, saya merupakan bawahan atau juniornya Pak Husnul Hidayat atau Bang Husnul, sapaan beliau. Nah, itulah esensi dari robotika ya seperti itu, menjalin silaturahmi, tentunya silaturahmi ilmu antara senior dan junior, kemudian mengimplementasikan ilmu antara apa yang didapat senior, kemudian bisa ditularkan ke juniornya, kemudian dari junior mungkin ada ide kreativitas juga bisa dikembangkan di dalam robotika. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, kemudian maunah, kemudian segala macam nikmat yang diberikan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang tentunya berkat beliau kita semua dapat tercerahkan hari ini dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Nah, berbicara tentang robotika, mungkin saya akan menyuplik sejarah sedikit. Saya dulu bergabung di robotika, ya seperti kalian, awal maba seperti ini sudah bergabung di robotika. Tentunya di awal saya mungkin tidak mendapatkan suatu hal ilmu yang langsung ditularkan seperti layaknya kalian kuliah masuk gitu ya, dapat kelas, dapat course, bukan. Tapi di awal saya mendapatkan satu hal unik, yakni kita dituntut berkeluarga dulu. Jadi saya bertemu dengan senior dulu, bertemu dengan tetua mungkin ya, saya anggapnya tetua. Dulu ada yang angkatan tahun 2000 ada, 98 pun saya masih dipertemukan. Nah, di awal saya ketemu dulu, bukan langsung eksplorasi apapun itu, bukan, karena apa? Kalau kita tidak menjadi bagian dari keluarga robotika dulu, nanti transfer ilmu antara senior dan junior itu akan terhambat oleh komunikasi, rasa sungkan, kemudian adanya gap antara senior dan junior. Nah, hal itu sebenarnya tidak kami inginkan, maka layaknya di awal itu saya berkomunikasi, bercanda dengan senior-senior dulu,
membuatkan kopi sekedar seperti itu, kemudian ngobrol gitu ya. Itu hal yang saya dapatkan di awal di tahun pertama. Tahun kedua baru saya mengeksplorasi diri. Eksplorasi artinya ya riset sendiri, tanya senior, rangkaian seperti ini bagus apa tidak, kalau saya mau membuat seperti ini bagus atau tidak, atau mungkin kalau ada senior yang sedang mengerjakan sesuatu, saya ikut membantu, learning by doing. Jadi belajarnya seperti itu, tidak ada course, atau bahkan sebenarnya wadah workshop, namanya juga workshop ya, itu implementasi dari apa yang didapatkan di kuliah, kemudian dicoba di workshop. Nah, seperti itu modelnya. Tidak ada seperti model pengajaran itu sebenarnya ya ada, tapi ya tidak banyak seperti waktu perkuliahan. Nah, itu juga sama seperti yang saya alami dulu ketika awal masuk. Pembelajaran atau ilmu itu didapatkan ketika tadi ya mengerjakan proyek bersama, kemudian membantu seniornya mengerjakan proyek. Terus kalau ada seniornya yang sedang mengerjakan robot, ya saya nimbrung, apa ada yang bisa saya bantu, entah itu hanya mengencangkan baut satu titik, ataupun saya hanya diminta mengambil beli galon, seperti itu. Itu hal-hal yang di awal saya lakukan. Nah, menginjak berikutnya baru ketika komunikasi sudah terbangun, maka penularan ilmu, kemudian proyek-proyek bersama itu yang saya lakukan. Nah, hal itu juga saya lakukan bersama Bang Husnul Hidayat selaku senior saya. Nah, saya rasa sebagai anak teknik, workshop robotika adalah satu wadah yang tepat, karena saya dulu sejujurnya berpindah-pindah ketika di awal, berpindah-pindah mencari, mungkin saya 2 kali berpindah wadah kreativitas workshop yang saya cari. Nah, saya rasa di robotika saya memilih itu, saya sudah linear dengan apa yang saya ambil di perkuliahan. Jadi kuliahnya engineering, workshopnya ataupun hobinya, pelampiasan kreativitasnya itu ada di satu bidang yang sama, yaitu workshop robotika. Sampai di akhir pun saya mengambil skripsi pun ya tentang hal yang sudah saya geluti dari awal masuk di robotika sampai di akhir. Saya sudah mengutik misalkan dari satu program robot atau satu bagian sistem kerja robot, ya saya pelajari sampai di ending saya mengambil topik skripsi dari itu. Jadi setelah kontes, setelah lomba selesai, saya tinggal ngetik laporan dari satu sistem kerja yang ada di robot itu. Nah, hal-hal seperti itu satu keuntungan yang saya dapatkan. Artinya dalam perkuliahan saya dapat materi, dapat teori, tapi eksplorasi lebih dalam saya ada di dalam workshop kala itu ya. Membangun satu sistem di robot, misalkan dulu saya ngambil di robot ini bagian geraknya, trajektorinya. Nah, itu saya ambil sebagai salah satu bahan topik skripsi saya. Nah, hal itu adalah satu keuntungan bagi kalian, engineer. Tentunya bukan ketika berbicara materi, tentunya bukan hanya satu program studi saja di robotika itu, karena robotika itu merupakan bidang ilmu yang sangat luas. Ada informatika di situ, ada mechanical di situ. Berbicara tentang mechanical, ada di teknik industri pun kita punya mechanical, di teknik mesin pun kita punya mechanical, kemudian ada elektro di situ, kemudian ada teknik komputer sebenarnya di situ. Jadi semua ilmu bisa bergabung dipelajari di situ.
Nah, saya kira itu jadi wadah yang bagus bagi teman-teman dari teknik mesin, dari teknik informatika, elektro, kemudian industri, ataupun bahkan teknik sipil. Karena kalau kita lihat dalam bangunan sekarang, proyek bangunan, dalam pembentukannya ya ada testingnya, uji bangunan, uji material yang tak lepas dari peralatan-peralatan yang bisa kita kembangkan dari ilmu-ilmu yang ada di robotika. Sensornya, kemudian aktuatornya juga ada di dalam bangunan. Maka satu hal yang baik ketika Anda memilih bergabung di workshop robotika. Tentunya ekspektasi kami ketika teman-teman ini ada sekitar mungkin ada 70-an orang ini ya, sekitar 70 orang yang bergabung sini, tetap konsisten, jadi tetap bergabung, mengikuti di awal mungkin berkenalan dulu dengan kakak-kakaknya, kemudian ngobrol bareng di Kantek itu di workshopnya, di bengkelnya. Nah, kemudian barulah nanti adanya transfer ilmu ketika mengerjakan satu proyek bersama. Tentunya proyek yang disebutkan tidak hanya lomba tadi ya. Ada lomba yang sangat banyak, ada 4 macam lomba dari kapal, kemudian kapal laut, kapal terbang, kemudian robotnya ada 2, kemudian ada PIMNAS, kemudian ada PKM tadi ya. PKM pun ada 2, PKM Muhammadiyah dan PKM dari Dikti itu ada 2. Kemudian kita juga punya terkadang menerima proyek dari perusahaan. Kita juga pernah sudah 2 kali menerima proyek dari perusahaan. Nah, itu selalu melibatkan anggota workshop robotika. Nah, hal-hal seperti itu pelatihan ke sekolah-sekolah yang sering dilakukan ke sekolah-sekolah. Saya pernah dulu membimbing bahkan sampai jauh ya di Malang Selatan, itu 1,5 jam perjalanan setiap 2 minggu sekali ke sana untuk eksplorasi diri, cara mengajar, nah menyampaikan sesuatu hal ilmu ke bahkan dari anak SD, SMP sampai SMA sudah pernah saya lakukan. Artinya cara berbicara, kemudian cara menyampaikan sesuatu bisa dipelajari melalui pembelajaran di dalam kelas baik tingkat SMP, SD, dan seterusnya. Tentunya topiknya satu, yaitu tentang robotika ketika itu. Nah, hal-hal seperti itu adalah satu kesempatan bagus bagi adik-adik mahasiswa yang baru bergabung. Saya kira tinggal niatan itu seistiqomah apa dilakukan oleh adik-adik sekalian, baik laki-laki maupun perempuan, itu sudah kita jalani semua. Anggota itu ada yang perempuan pun juga sukses di robotika. Saya kira itu sedikit sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bang Noven telah menyampaikan sambutannya kepada teman-teman yang mau masuk dalam robotika. Oke. Baik, selanjutnya sambutan dari Bang Husnul selaku pembina WS Robotika UMM. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bang Husnul untuk menyampaikan sambutannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Noven, salah satu dosen pembimbing kegiatan di LSO Robotika, Fakultas Teknik UMM. Yang saya hormati adik-adik pengurus
LSO Robotika, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, adik-adik calon anggota LSO US Robotika. Alhamdulillah pagi hari ini, walaupun di hari Minggu tadi sudah disampaikan Mas Muammar, sebetulnya hari Minggu adalah untuk refreshing atau kegiatan yang sifatnya senang-senang, tapi kita gunakan untuk acara rekrutmen. Walaupun kegiatan refreshing kita sedikit terjeda karena rekrutmen ini, semoga acara rekrutmen ini kita diberi kesehatan, keberkahan. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena beliau sudah memberi kita petunjuk, dan tentu semoga insya Allah nanti beliau juga memberi syafaat kepada kita. Oke, yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah selamat datang, selamat bergabung adik-adik mahasiswa calon anggota WS Robotika, khususnya yang ada di teknik. Saya kira ini di teknik semuanya ya, karena dulu biasanya juga ada yang dari luar teknik yang bergabung di LSO Robotika. Semoga yang saya sampaikan ini benar, hanya masalah teknik. Tapi sebetulnya juga tidak masalah ketika adik-adik ada calon anggota yang dari luar fakultas teknik. Saya kira juga zamannya MBKM, zamannya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saya kira tidak harus dikungkung di disiplin ilmunya saja, tapi kita juga harus belajar ilmu-ilmu yang lain dari luar disiplin ilmu kita. Kemudian yang perlu saya sampaikan ke adik-adik anggota baru atau calon anggota baru, bahwa LSO ini dibentuk sebetulnya adalah sebagai wadah mengembangkan hard skill, khususnya hard skill, keterampilan adik-adik untuk mendesain, untuk merancang sesuatu, dan tentunya juga ada sedikit terkait dengan pengembangan soft skill. Cuma soft skill ini lebih tidak begitu dominan daripada hard skill. Berbeda misal ketika di himpunan, di lembaga organisasi ekstra mahasiswa, pengembangannya lebih banyak cenderung ke soft skill-nya. Keterampilan berbicara, keterampilan mengorganisasi, dan sebagai leadership mungkin di himpunan, di organisasi ekstra yang lain banyak ke arah sana. Tetapi juga sebetulnya soft skill juga bisa didapatkan di LSO Robotika, tapi lebih banyak adik-adik itu biasanya kalau di workshop juga yang lebih diasah adalah hard skill-nya, keterampilan bagaimana soldering, keterampilan bagaimana membuat layout PCB, keterampilan bagaimana menggambar 3 dimensi, keterampilan bagaimana memprogram, dan lain sebagainya. Banyak hard skill yang akan diasah di LSO ini. Tadi sudah disampaikan Pak Noven, jadi di dalam LSO ini banyak kegiatan, apalagi tahun ini ya, mulai tahun 2021 ini kita nambah 2 kegiatan. Yang awal dulu kita hanya mengikuti kontes robot atau KRI, kontes robot Indonesia, kemudian juga mengikuti 1 divisi di kontes kapal cepat tak berawak YKKJTBN, terus kemudian ada PKM, dan juga kita juga mengikuti Gemastik. Kita juga pernah juara di Gemastik, juara 2 di Gemastik, tetapi habis itu kurang fokus di Gemastik karena memang Gemastik ini lebih dominan ke mahasiswa atau adik-adik yang di IT. Sebetulnya workshop LSO Robotika juga sering ikut Gemastik, tetapi kita lebih fokus di KRI, KKJTBN. Dan tahun ini
ada tambahan 2 kategori lagi, yaitu KRTI, Kontes Robot Terbang Indonesia, dan Tubitak. Tubitak ini sama dengan KRTI, tapi levelnya level internasional, penyelenggaranya Turki, pemerintah Turki. Di tahun kemarin kita sudah mulai berangkat perdana ke Turki, ada 3 mahasiswa yang sudah berangkat ke sana. Jadi itu ada tambahan tim, sehingga wadah untuk adik-adik beraktualisasi untuk mengasah hard skill-nya semakin banyak. Karena tahun 2021 kemarin hampir beberapa mahasiswa itu double kegiatannya. Ada yang ikut KRI juga merangkap sebagai Tubitak, ada yang ikut KRTI juga merangkap di KRI. Karena memang mahasiswa yang mau aktif masih bisa dihitung dengan jari, sehingga dengan adanya anggota baru ini, sehingga double kegiatan itu tidak terjadi lagi, sehingga lomba-lomba yang diadakan oleh adik-adik LSO Robotika itu semakin efektif dengan adanya jumlah SDM yang semakin banyak. Nah, kenapa kok saya bilang tadi sedikit yang aktif? Nah, sudah disampaikan Pak Noven tadi, sebetulnya langkah awal pertama itu yang dibangun sebetulnya adalah kekeluargaan. Kalau kita berada di sebuah wadah, kalau kita nggak nyaman, lingkungan itu kita nggak nyaman, nggak enjoy, pasti juga kita akan susah untuk aktif di situ. Nggak mungkin kita kerasan berjam-jam di situ kalau kita nggak kenal satu sama yang lain. Kita nggak nyapa antara satu sama yang lain. Itu nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Karena adik-adik di LSO Robotika ini tidak ikatan dinas, tidak sebuah kewajiban. Berbeda nanti kalau adik-adik mau nggak mau harus kerja. Kalau berbicara kerja, ikatan keluargaan nomor 2, artinya ya karena adik-adik sudah dibayar, maka mau nggak mau harus kerja. Kalau di LSO Robotika kan tidak dibayar. Artinya kalau tidak dibayar maka tidak ada kewajiban untuk aktif. Sehingga supaya aktif, maka yang dibangun duluan adalah kekeluargaan. Nah, perlu saya sampaikan dari awal, walaupun bisa saya katakan kekeluargaan di LSO Robotika ini kuat, tetapi yang berhasil menjadi keluarga sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah yang daftar ketika rekrutmen. Pernah yang daftar ikut rekrutmen itu sampai 100 lebih, sampai 150 kita pernah adik-adik LSO menerima oprek segitu banyaknya. Tetapi ya yang bisa aktif ya sedikit. Ya karena itu tadi, karena ikatan keluarganya susah untuk dibangun. Apakah itu problem LSO Robotika saja? Sebetulnya tidak. Hampir semua organisasi, semua LSO rata-rata musuhnya itu, kendalanya itu, baik di Megatron, LSO Surya, LSO Otomotif. Jadi ketika sharing dengan yang lain, problemnya yaitu masalah keluarga. Nah, artinya yang perlu dibangun oleh adik-adik sekarang ini adalah kekeluargaan terlebih dahulu. Nah, oprek ini adalah langkah awal untuk membangun kekeluargaan. Kalau sampai tidak kenal dengan satu yang lain, nggak kenal dengan seniornya, apalagi tidak akrab, itu akan susah untuk aktif di WS Robotika. Itu kuncinya. Kuncinya adalah bangun dulu kekeluargaan. Ini juga sebetulnya petunjuk atau sindiran untuk adik-adik pengurus ya. Jadi yang perlu dibangun sebetulnya berbicara oprek itu pelatihan misal menggambar, baik menggambar 3D maupun menggambar PCB, itu nomor 2 sebetulnya yang harus dipikirkan. Pertama yang harus dipikirkan adalah bagaimana menumbuhkan mental kekeluargaan antara anggota dan pengurus. Itu sebetulnya yang jadi PR pertama adik-adik pengurus untuk menguatkan itu. Karena kalau kekeluargaan itu tidak kuat, hubungan personalnya tidak kuat, saya yakin dari 50 lebih rekrutmen sekarang ini adik-adik baru,
nanti yang bertahan juga tidak sampai 20%-nya. Sudah 20% saya kira alhamdulillah baik. Kadang ada yang pernah yang bertahan satu angkatan hanya 2, hanya 3. Dari rekrutmen yang 50 lebih itu kan juga sebetulnya jadi problem. Apakah karena tidak ada kegiatan? Ada. Yang namanya kegiatan pasti banyak. Tidak hanya sekedar ada. Kegiatan pasti banyak. Proyek pasti banyak. Tetapi karena memang anggota baru sungkan datang ke WS karena tidak begitu kenal dengan seniornya, tidak begitu kenal dengan teman satu angkatannya, sehingga datang ke WS paling 5 menit sudah nggak kerasan, ya itu wajar. Maka supaya itu tidak terjadi, harus dibangun kekeluargaan. Mungkin saran untuk pengurus ini kan sudah oprek, sudah jalan. Nah, coba dirembuk bareng dengan adik-adik yang baru, pengurus, buatlah kegiatan di luar kampus. Sifatnya luring ya, sifatnya luring, disepakati entah kapan, kegiatan 1 hari full atau 2 hari full, nginap di mana atau berkemah di mana, yang setidaknya tentu tidak berbahaya, tidak ada resiko, tidak ada, yang jelas kalau di WS saya yakin tidak ada perpeloncoan ya. Jadi yang baru pun juga jangan takut karena kita tidak pernah melokoto bahasanya ya, perpeloncoan ke anggota baru tidak pernah. Jadi jangan khawatir ketika adik-adik yang baru diajak misal outbound atau kemah pengurusnya nanti, jangan khawatir kita tidak akan ada perpeloncoan karena tidak ada sejarahnya WS itu melokoto atau membuat semacam kegiatan yang sering ya, kita mungkin sering mendengar di media bahwa ada kegiatan kekerasan katakanlah sehingga akibatnya fatal. Kalau di WS saya kira tidak ada itu. Kalau memang ada kemah, ada outbound, insya Allah saya dengan Pak Noven, dengan Pak Basri, insya Allah juga akan mendampingi supaya adik-adik kegiatannya tersebut berjalan lancar, aman, dan tujuan utamanya untuk mendekatkan antara satu dengan yang lain tercapai. Supaya ikatan kekeluargaannya kuat. Itu sebetulnya tujuan utama kita. Karena juga terbukti sampai sekarang komunikasi kita dengan senior-senior juga masih berjalan setiap hari di grup WA itu juga masih komunikasi terus para alumni. Sehingga itu yang kita inginkan. Sehingga bangunan kekeluargaan akan terasa nanti ketika adik-adik lulus dari kuliah. Lulus dari kuliah saling membantu. Jadi senior-seniornya ada lowongan memberikan info atau ketika senior-seniornya ada di perusahaan itu bisa mendampingi untuk dipastikan adik-adik bisa keterima di perusahaan karena memang salah satu persaingan ketat di dunia industri ataupun perusahaan sangat lumayan tinggi persaingannya. Karena yang namanya jumlah lulusan mahasiswa S1 tidak sedikit, sangat banyak. Kita harus kompetisi dengan kampus-kampus lain, kita harus kompetisi dengan perguruan-perguruan tinggi yang punya brand sudah lebih baik daripada kita. Itu jadi problem. Nah, salah satunya adik-adik harus punya jaringan yang kuat, harus punya komunikasi yang kuat dengan para senior. Itu jangan dianggap sepele, itu jangan dianggap enteng. Jangan selalu apa-apa mengandalkan takdir ya sudahlah. Itu kan besok Mas Yan. Siapa tahu saya langsung keterima. Jangan seperti itu. Oke lah, yang namanya takdir itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Tetapi alangkah baiknya kita berusaha. Sama halnya hidup mati sudah ditentukan. Tapi kita kan juga punya tanggung jawab. Bagaimana merawat kesehatan, bagaimana ketika nyebrang jalan harus tolah-toleh kiri kanan. Itu kan salah satu usaha bagaimana kita tetap selamat. Sama halnya ketika ingin masa depan kita lebih baik, ya usahanya mulai sekarang. Membangun jaringan sebanyak-banyak mungkin, membangun ikatan emosional dengan teman, dengan senior, itu
bernilai, itu sangat bernilai karena memang itu juga salah satu kompetensi kemampuan yang harus dimiliki oleh adik-adik mahasiswa. Oke, itu berbicara ke keluarga. Nah, salah satu keunggulan WS Robotika, sekarang hampir semua prodi yang ada di, bukan hampir semua, sekarang semua prodi yang ada di Fakultas Teknik itu berlomba-lomba untuk terakreditasi internasional, yaitu yang sudah coba terakreditasi ke semua prodi di Badan Akreditasi Internasional, yaitu IAB. Tidak hanya IAB, semua lembaga akreditasi internasional itu ada satu syarat mata kuliah yang namanya Capstone Design Project. Apa itu Capstone Design Project? Yaitu sebuah proyek merancang sebuah produk. Produk ini bisa perangkat keras, bisa perangkat lunak, macam-macam ya. Sebuah proyek untuk merancang sebuah produk yang sifatnya produk tersebut atau perangkat lunak tersebut mencakup beberapa mata kuliah. Jadi bahasanya adalah seperti piramid ya. Piramid itu kan bawahnya itu ada mata kuliah banyak. Yang paling dasar ada matematika, misal ada fisika, kemudian di atasnya kalau kita bicara di elektro ya, di atasnya lagi ada yang namanya misal rangkaian listrik, kemudian ada elektronika, ada dasar elektronika, kemudian ada sistem kontrol, dan seterusnya lah. Yang paling puncak itu mata kuliahnya namanya adalah Capstone Design Project. Sebetulnya bukan malah skripsi, bukan malah TA, karena berbeda antara skripsi dengan Capstone Design Project berbeda. Kalau skripsi bisa jadi constraint-nya, batasan skripsi itu kecil. Misal kita berbicara fokus, kalau di elektro kita bicara fokus, nanti di semester 4 atau 3 adik-adik akan mengenal misal konverter. Nah, di skripsi memungkinkan adik-adik membangun konverter saja. Di konverter itu misal ditingkatkan efisiensinya. Misal atau membangun konverter dengan harga murah, efisiensi tinggi misal. Kalau itu skripsi bisa seperti itu. Tapi kalau Capstone Design Project tidak seperti itu. Capstone Design Project batasan-batasan masalahnya lebih banyak. Batasan-batasnya lebih banyak. Artinya Capstone Design Project itu karena dibangun dengan tim ya. Kalau skripsi kan personal, kemampuan individu. Kalau Capstone Design Project adalah sebuah tim yang membangun produk. Produknya bisa hardware, bisa prototipe, bisa teknologi tepat guna. Kalau prototipe enggak ya. Kalau Capstone bukan prototipe tapi teknologi tepat guna ataupun bisa perangkat lunak misal sistem informasi manajemen yang ada AI-nya misal gitu ya, yang ada kecerdasannya, yang itu merupakan bangunan dari beberapa mata kuliah. Tidak hanya ditinjau dari segi efisiensinya kalau bicara Capstone Design Project, tapi juga ditinjau dari segi bagaimana dari sudut pandang harganya. Ditinjau juga dari bagaimana nanti maintenance-nya, perawatannya, bagaimana dampak ke masyarakatnya. Ini banyak batasan-batasan Capstone Design Project itu banyak ya. Selayaknya kalau nanti adik-adik lulus punya project misal dari lembaga, dari pemerintah untuk membuatkan apa gitu ya. Misal tolong saya punya jamur tiram putih, saya punya kandang ayam, saya punya apa gitu. Tolong dibuatkan otomatis. Semuanya dibuatkan serba otomatis. Nah, itu yang kita sebut sebagai Capstone Design Project, sebuah bangunan yang cukup kompleks, sebuah proyek yang cukup kompleks, harus diselesaikan banyak orang, bekerja sama dengan banyak orang. Nah, sekarang semua jurusan dituntut untuk punya mata kuliah Capstone Design Project. Tidak terkecuali elektro, informatika, semua harus punya mata kuliah itulah. Sebetulnya, di WS Robotika itu dari dulu adalah merupakan Capstone Design Project.
merupakan lab capstone design project. Karena yang dibangun di WS Robotika itu cukup sangat luas, sangat kompleks. Misal kita berbicara robot soccer, robot sepak bola. Robot soccer, robot sepak bola tidak mungkin diselesaikan satu orang, satu mahasiswa. Pasti butuh banyak mahasiswa. Dari banyak mahasiswa itu punya tugas-tugas yang berbeda. Satu ada yang bagian desain, bagaimana desainnya, itu kita bicara batasan desain. Satu ada yang ngomong batasan hardware-nya, perangkat kerasnya, bagaimana layouting PCB-nya. Satu berbicara bagaimana interface, bagaimana GUI di ground station-nya, di station-nya. Satu misal berbicara tentang program yang ada di robotnya untuk mengendalikan motor, rotari, dan lain sebagainya. Misal. Jadi cukup banyak keahlian yang dipertimbangkan di sana. Maka artinya apa yang dibuat, apa yang dikembangkan oleh adik-adik LSO Robotika itu merupakan capstone design project. Karena kemampuan merancang itu adalah kebutuhan wajib yang harus dimiliki lulusan teknik. Kemampuan merancang itu, berbicara merancang itu tidak sederhana. Kita harus mempertimbangkan apakah rancangan kita bisa direalisasikan. Bagaimana batasan-batasan komponen yang akan kita gunakan, cocok tidak dengan yang kita inginkan. Itu juga jadi sebuah problem sendiri. Nanti bagaimana mengimplementasikannya. Bagaimana ketika ada kendala kita mengevaluasinya. Skill-skill itu, kemampuan-kemampuan itu tidak akan didapat oleh adik-adik di bangku kuliah. Kemampuan-kemampuan itu sama sekali tidak didapat oleh adik-adik di bangku kuliah. Karena selama ini elektro, informatika, sipil, industri belum punya lab capstone design project. Jurusan-jurusan semua yang ada di teknik masih coba meraba-raba bagaimana membangun lab tersebut. Nah, WS Robotika sebetulnya sudah menyediakan dari lama. Bagaimana adik-adik merancang sebuah proyek, mengeksekusi proyek itu, mengevaluasi proyek itu. Cuma memang kalau di capstone design project tidak ada laporan proyek itu. Kelemahannya hanya itu saja. Kalau proyek yang baik kan ada rancangannya, kemudian ada action implementasinya, kemudian ada problem dievaluasi. Nah, itu semua ada. Cuma biasanya proyek yang baik kan ada hitam di atas putih, ada laporannya. Oh, tadi masalahnya di sini. Ada hitam di atas putih, ada tertulisnya. Terus nanti kesimpulan akhirnya seperti apa, ada hitam di atas putih. Cuma kebetulan di LSO Robotika ini tidak ada itu, tidak ada hitam di atas putihnya. Kelemahannya hanya itu. Nah, itu maka peluang bagi adik-adik baru sebagai motivasi supaya nanti aktif terus-menerus ya, tidak hanya mengikuti oprek ini saja, tidak hanya ngikutin open recruitment ini saja, tapi juga motivasi untuk terus ikut aktif. Misal saya sudah datang ke WS, kok senior-seniornya cuek ya, kok senior-seniornya diem aja, kan jadi nggak enak. Sehingga nggak mau aktif lagi. Nah, kalau adik-adik menghadapi itu, maka ingat bahwa tujuannya ke WS Robotika ini, saya ingin punya kemampuan hard skill bagaimana menjadi engineering yang benar. Kalau berbicara engineering yang benar itu ya mampu mendesain sebuah proyek. Mampu mendesain, karena desain itu tidak hal yang mudah. Sebagai bukti contoh, ketika pertama kali biasanya mahasiswa tahun pertama ketika masuk WS Robotika disuruh desain. Desainnya bagus, tapi tidak bisa diimplementasikan. Bagaimana membuat desain itu? Maka engineering yang baik, desain rancangan yang baik harus bisa diimplementasikan. Bagaimana nanti mengeksekusinya, bagaimana nanti memotong, bagaimana nanti menggergaji, apakah komponen ini ada di pasaran, bagaimana membuat komponen itu. Makanya seorang engineer sejati harus punya kemampuan itu. Nah, itu yang harus dijadikan motivasi adik-adik untuk aktif berkembang di LSO Robotika. Nah, caranya apa supaya itu kendala? Tadi kan kendala ya ketika datang ke WS, seniornya cuek, terus bahasanya pelongo-pelongo, terus kemudian tidak aktif gitu ya. Nah, itu kan problem kendala. Maka
kita harus ingat motivasi tadi, dan supaya kendala tadi tidak muncul lagi, adik-adik ya sok akrab, sok kenal. Nggak apa-apa, nggak masalah. Dibilangin SKSD nggak masalah. Itu awalnya juga semuanya seperti itu. Pak Noven juga tadi cerita sedikit terkait dengan waktu awal beliau aktif diri juga prosesnya seperti itu, sok kenal, sok dekat. Pertama lihat-lihat dulu senior-seniornya ngapain, sok kenal, tanya-tanya. Habis sudah aktif, sudah dekat, karena sering nanya, sering nimbrung, sudah dekat, akhirnya emosionalnya terbangun, sehingga Pak Noven aktif. Sama dengan pengurus-pengurus sekarang juga seperti itu. Nah, awalnya juga seperti itu. Harus sok kenal, sok dekat, harus nempel terus ke seniornya. Nah, itu harus dicatat, sehingga pesan saya untuk pengurus dan adik-adik silakan diagendakan supaya meningkatkan emosional tersebut. Tidak hanya ngomong pelatihan saja ya, pelatihan penting, oke. Pelatihan terkait dengan misal gambar PCB, gambar 3D, pelatihan pemrograman dan sebagainya itu penting. Tapi juga tidak kalah penting bagaimana emosional kekeluargaan ini jadi kuat, sehingga semuanya bisa aktif, sehingga tim KRI nanti ada 20 orang, tim KRTI ada 20 orang, tim KKCTBN ada 10 orang, Tubitak ada 20 orang, dan seterusnya. Sehingga kalau banyak orangnya, pekerjaannya jadi lebih banyak distribusinya, timeline-nya juga bisa tercapai dengan tepat. Karena biasanya kegiatan-kegiatan itu muncul mendadak. Tiba-tiba Februari muncul pengumuman KRI, dan lombanya di bulan Mei misal. Itu kan cukup mendadak. Begitu juga dengan misal kegiatan yang lain juga biasanya munculnya selalu tiba-tiba. Supaya artinya itu kan butuh personal yang cukup banyak. Saya kira itu, mohon maaf kalau membosankan. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung. Selalu ingat tadi yang saya sampaikan, yang disampaikan Pak Noven, yang disampaikan Ketua, semoga tidak bosan, tidak kapok, tidak jerah untuk mencoba aktif di LSO Robotika. Yang pasti tidak ada salahnya sama sekali ketika jadi aktif di LSO Robotika. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di adik-adik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Husnul atas sambutannya. Mungkin teman-teman yang sudah mendengarkan langsung bisa mengimplementasikan nanti kalau sudah join dalam robotika bisa langsung ke WS, langsung bertemu dengan senior-senior yang ada di WS biar cepat akrab. Seperti yang dibilang sama Bang Noven, sama Bang Husnul juga, biar terutama itu keluarga dalam robotika dulu, saling kenal dulu, biar tidak ada miskomunikasi nanti di dalam robotika. Nah, baik, selanjutnya acara Live WS. Nah, ini kan teman-teman acaranya online ya, nggak datang ke kampus. Nah, jadi kami dari panitia ini akan memberitahukan nanti tempat WS, lokasi WS secara live habis ini. Nah, mungkin habis ini langsung di-share-kan oleh panitia. Mungkin bisa disimak dengan baik-baik ya. Mungkin juga bisa bertanya-tanya kepada panitia, ini apakah? Ini apa sih, Kak? Nah, ini mesin apa? Oke. Baik, saya langsung lempar saja ke panitia yang bertugas. Oke. Baiklah, untuk teman-teman calon peserta dari workshop robotika sendiri, di sini saya akan melakukan pengenalan dari workshop robotika. Secara garis besarnya sendiri, workshop robotika ini terletak di GKB 3, lebih tepatnya itu di depan kantin teknik. Di sini saya akan menceritakan lebih dalam dari workshop robotika. Nah, untuk yang pertama, di sini teman-teman bisa melihat ada mesin CNC yang digunakan untuk memotong styrofoam yang biasanya kita gunakan untuk jadi bahan dasar dari pesawat yang mengikuti lomba KRTI serta Tubitak. Selanjutnya kita akan pindah ke
lapangan dari KR Sri. Nah, ayo. Nah, ini adalah lapangan KR Sri yang biasa digunakan untuk lomba pada tahun ini. Nah, di sini kita akan melakukan demo untuk robot dari KR Sri sendiri. Bisa disimak ya teman-teman, ini simulasi dari robot dom. Nah, ya. Oke. Oke, baik, sudah selesai untuk demo dari robot KRSBI-nya. Nah, di belakang saya ini ada lapangan yang digunakan untuk robot KRSBI yang bertanding pada tahun ini. Baiklah, kita akan lanjut ke dalam WS Robotika. Di samping saya ini ada robot KRSBI yang kita gunakan untuk pada tahun ini. Nah, robot KRSBI ini adalah robot yang penyerang. Di samping robot KRSBI ada alat-alat seperti mesin gerinda, mesin bor, dan mesin bubut yang kita gunakan untuk mendukung kegiatan di workshop robot KRSBI. Dan di sini juga ada 3D print yang bisa kita gunakan untuk mencetak part-part dari robot sendiri. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini ada meja kerja untuk workshop robotika dan teman-teman dari workshop robotika yang sedang melakukan kerjaan seperti menyolder dan menyusun part-part. Ini ada kakak-kakak panitia yang sedang. Oh iya, nih. Ini adalah robot KRTI Racing Plan pada tahun ini. Nah, buat yang di sini, ini adalah deretan dari medali yang kita dapatkan dari ajang internasional yang berada di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya adalah kumpulan dari piala-piala yang telah workshop robotika dapatkan selama kurang lebih dari 20 tahun. Baik, mungkin kurang lebih itu saja dari pengenalan workshop sendiri yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman sendiri kami perkenalkan dan kami ajak untuk datang langsung ke workshop robotika dan lebih mengenal baik dari cutting sendiri dan teman-teman di workshop robotika. Baik, dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia sudah menampilkan di mana itu WS Robotika, apa isi-isinya di dalam robotika. Nah, mungkin teman-teman yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang WS Robotika, boleh langsung hadir aja ke tempat WS di GKB 3 di depan kantin teknik. Nah, kalau mau lebih tahu tentang lebih banyak WS Robotika, nanti bisa kenalan-kenalan juga sama senior. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Apa sih? Ada yang mau ditanyain? Mungkin ada pertanyaan? Baik, habis ini kalau tidak ada pertanyaan, kita panitia akan memberikan link absensi untuk teman-teman. Oh, Kak, tadi ada yang angkat tangan. Ya, kenapa? Tadi ada yang raise hand tadi.
Oh ya, untuk Revidia Bagus Rizky, boleh on mic, gak apa-apa? Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya kebetulan dulu pernah mengikuti robotik. Itu tadi yang dari saya lihat peralatannya sudah lengkap semua. Namun yang saya penasaran itu apakah semuanya dimulai dari nol atau seperti PCB-nya apakah membuat sendiri atau apa harus beli gitu. Terima kasih. Oke, baik. Berarti pertanyaannya itu merakit robotnya ya? Iya, benar. Maka nah, untuk merakit robotnya sendiri itu mungkin dari tahun ke tahun kami cuman mengembangkan. Ya, memang pertama kita membuat dari nol dulu. Nah, tapi akan tahun itu kita cuman lebih mengembangkan lagi, merombak dikit-dikit tentang desainnya, hardware-nya, software-nya, cuman lebih dikembangkan lagi untuk bisa lebih baik gitu. Tapi untuk perakitannya sendiri kita mulai dari nol juga. Mungkin bisa dimengerti. Ya, bisa Mas. Terima kasih. Oke, dari Asifa Salsadila. Izin bertanya, mengenai robot yang tadi didemokan robot apa ya? Dan programnya menggunakan apa ya, Kak? Oke, baik Asifa, ini bakal langsung dijawab oleh pakarnya langsung. Nah, ini selaku tim utama juga dari tim robot tadi. Oke, baik untuk panitia, kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya Ditan Putra sebagai tim dari robot Caresri tahun ini. Robot yang didemokan tadi robot apa ya? Ya, tadi itu robot yang dipergunakan untuk kontes robot SAR Indonesia. Jadi tugasnya robot tersebut adalah memadamkan api dan menyelamatkan calon korban. Nah, tadi itu disimulasikan dengan lilin untuk apinya. Lalu untuk korban yang tadi warna oranye itu boneka calon korban. Dan programnya menggunakan apa ya, Kak? Ya, jadi programnya menggunakan bahasa C yang diprogram melalui kode editor bernama Keil. Apakah ada yang kurang jelas? Nah, mungkin bisa ditanyakan lagi Asifa kalau belum ada yang jelas. Mumpung ada pakarnya ini. Ini dari Mas Chandra Setio, Resen. Silakan on mic untuk mau bertanya, nggak apa-apa. Izin bertanya, nanti ini untuk anggota baru kan kalau seperti yang kita tahu di robotika ini ada beberapa divisi. Nah itu atau mungkin bahasanya beberapa bidang. Itu untuk peserta baru itu apakah akan dibagi beberapa bagian untuk apa bidang-bidang yang berbeda atau disamaratakan gitu? Oke, baik. Izin menjawab ya dari Mas Chandra Setio ini. Nah, untuk calon anggota baru ini, untuk kan nanti di robotika itu ada 3 divisi. Pertama itu software, hardware, dan mekanik. Nah, untuk pemilihan divisinya itu terserah dari teman-teman, bukan maksudnya terserah mau milih apa saja, akan tetapi itu
minat dari teman-teman ingin masuk divisi mana. Kami dari panitia cuman bisa mewadahi saja. Kalau teman-teman pengen masuk mekanik, gak apa-apa langsung mekanik. Gak ada pemaksaan untuk, oh kamu nanti ditempatkan di hardware. Padahal basicnya di software. Nah, kita tidak memaksakan seperti itu. Kita cuman lebih mewadahi lagi, kalau basicnya di software mungkin bisa langsung masuk di software untuk pemrograman. Oke, begitu Chandra Setio. Mau bertanya sekali lagi. Kalau semisal untuk satu orang mengambil 2 bidang itu bagaimana? Diperbolehkan atau bagaimana? Untuk yang 2 bidang itu sebenarnya boleh, tapi harus ada satu peminatan yang lebih unggul, maksudnya lebih. Sebenarnya misal kamu itu masuk langsung ya di robotika software. Nah, sebenarnya kamu itu bisa langsung mempelajari 3-tiganya. Nah, akan tetapi kamu harus lebih memfokuskan satu. Nanti kalau di tim itu kita memilihnya per bidang. Misal software, mekanik sama hardware. Nah, gitu. Tapi kamu harus lebih fokusin satu bidang. Masalah kamu bisa dua-duanya itu bonus dari timnya nanti. Kalau kamu bisa dua-duanya maupun bisa 3-tiganya lebih baik nanti. Mungkin begitu. Oke, dari kolom chat ini ada lagi. Mas, izin tanya, tiap tahunnya kan pasti ada event. Apakah tiap event itu membuat robot baru atau mengubah robot sebelumnya? Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan dari Kodrianto Ramadhani ini, untuk robotnya itu kita cuman merubah, lebih mengembangkan lagi. Mungkin ada perubahan sedikit dari kayak mekaniknya, hardware-nya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kita tidak membuat robot baru karena apa? Biaya juga. Kalau membuat robot baru dari awal itu butuh biaya banyak tentunya. Nah, kita itu cuma lebih memodifikasi lagi agar lebih efisien dan lebih baik kinerja dari robot tersebut. Nah, mungkin seperti itu dari robotika. Bisa dimengerti, Kodrianto Ramadhani? Izin bertanya, Kak. Oke, ya, baik. Ini kan misalnya ini di robotika ada 3 divisi ya. Ya. Ada 3 divisi. Misalnya di angkatan 2021-2022 itu kan ada penerimaan robotika, misal keterima beberapa, itu akan menjadi satu tim atau nanti orang itu terbagi lagi menjadi masuk ke 3 divisi itu. Oh, baik. Untuk itu mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya tadi untuk lebih tepatnya. Oke, baik. Ya, jadi pertanyaannya tadi kan kalau sudah diterima, terus masuknya apa jadi satu tim, gitu kan? Nah, jadi begini, yang akan diterima dari kalian kan tidak mungkin cuma 4 orang, kan satu tim kan cuma ada 4 orang. Tidak mungkin hanya 4 orang yang jadi yang diterima. Jadi setiap mahasiswa baru akan memilih minatnya masing-masing, terus akan dilatih terlebih dahulu untuk bisa mengenal lebih jauh tentang mekanik, hardware, dan software. Nah, setelah dari tersebut, maka akan ditentukan siapa yang akan menjadi tim berdasar dari perkembangan mereka selama berada di WS Robotika. Jadi selama kalian aktif, kalian bisa berpotensi menjadi tim. Entah itu tim pesawat, robot, ataupun kapal. Tapi sebelum itu ada namanya tim support. Mereka itu berbeda dari 4 tim inti tadi. Tim support itu tugasnya untuk apa? Mereka yang akan mempelajari bagaimana cara kerja robot yang
diikuti, misal saya tim support KR3, saya akan belajar KR3 untuk lebih tahu ke depannya. Entah tahun depan apa yang perlu dikembangkan, saya sudah tahu karena saya sudah pernah menjadi tim support dari KR3. Seperti itu. Oke, baik. Sudah jelas pertanyaannya, Mas Ilham Saputra? Sudah, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang ada di Zoom ini seputar robotika yang ingin ditanyakan. Ayo Rek, jangan malu-malu, gak apa-apa kok. Santai aja kok. Bebas pertanyaannya kok. Iya Mas, mau tanya. Oke, baik. Satria Abimanyu, boleh. Ini perihal yang robot dom tadi. Nah, itu mekanismenya sendiri itu kayak gimana sih Mas? Kan saya tadi lihat di live-nya itu bahkan bisa berputar 360 derajat kalau nggak salah. Nah, itu kayak gimana sih mekanis yang dibawa di kaki sama di badannya itu? Itu aja Mas. Oke, baik. Itu akan dijelaskan lagi kepada pakarnya. Ini tim utama tim DOM barusan. Nah, jadi lebih mengetahui lagi tentang robot itu tadi. Gimana mekanismenya. Baik, langsung saja. Ya, terima kasih. Jadi untuk robot dom tahun ini kan menggunakan kaki 6. Jadi 6 kaki tersebut, satu kakinya itu ditompa aku pakai 3 servo. Servo namanya ada servo AIK 18A. Itu satu kaki ada 3, jadi 6 kaki ada 18. Jadi satu servo itu mewakili satu sendi dari robot tersebut. Nah, perihal bisa berputar 360 derajat itu berdasarkan dari codingan kinematikanya. Jadi dia bisa menyelaraskan kaki-kaki tersebut agar bisa berputar. Untuk yang pemadamnya, dia cuma pakai tabung berisi CO2 bertekanan, lalu ada valve atau katupnya. Nah, itu juga diputar oleh servo AIK 18 tadi. Ketika diputar, maka akan keluar gas CO2 yang akan memadamkan api. Nah, untuk penyelamatan korbannya, kan ada tadi bentuknya kayak capit kan. Itu dia pakai servo MG90S. Servo kecil. Itu hanya untuk menopang 3 sendi untuk bisa menyelamatkan korban. Dan mekanismenya tadi bisa dilihat sendiri. Nah, servo itu apa? Servo itu adalah penggerak yang motor yang ada gearsetnya. Jadi dalam servo itu ada motor, ada potensio, sama ada gearset. Gearset itu apa? Gearset itu untuk mengkali lipatkan kekuatan dari servo tersebut. Apakah ada yang kurang dimengerti? Masih cukup jelas. Oke, baik. Sama-sama. Mungkin ada lagi. Oke, ini ada Asifah Salsabila lagi. Izin bertanya, untuk robot dom tadi apakah menggunakan baterai, Kak? Oke, ini langsung lagi yuk dari Mas. Namanya ini Mas Adif. Kalau teman-teman kalau pengen tahu. Nah, di sini langsung akan dikasih tahu apa baterainya itu kayak gimana. Oke, baik Mas Adif, langsung bisa dijelaskan. Jadi ya robot Doom tadi menggunakan baterai. Baterainya itu baterai seperti ini. Baterai 3 sel. Satu selnya ada 1300 satu baterainya ada 1300 mAh. Ini bisa kuat sekitar 4 kali putaran full satu map tadi.
Oke, begitu ya, Mbak. Siapa tadi? Asifa. Nah, pasti kalau robot itu pasti ada powernya, pasti pakai baterai semua. Kalau nggak pakai baterai, nggak bisa jalan nanti robotnya. Begitu. Oke, mungkin teman-teman bisa sekalian juga absensi ada di kolom chat. Tapi habis ini jangan keluar dulu karena ada pengarahan pelatihan itu, pelatihan software, hardware, dan mekanik. Nah, habis ini saya juga akan menjelaskan apa software-software apa yang di-download nanti sebagai pedoman teman-teman, sebagai pelatihan nanti pakai software apa aja. Nah, mungkin sekarang absensi juga, jangan lupa teman-teman. Oke. Mungkin saya tutup dulu acara opening ini untuk lebih formalnya lagi. Oke, saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dulu ya, jangan keluar dulu. Saya akan kasih pengarahan dulu. Mungkin foto dulu, ayo teman-teman, siap-siap, gaya pose-pose yang ganteng, yang cantik, yuk. Siap, foto dulu. On cam semua dulu, on cam semua buat dokumentasi. Oke, mungkin bisa on cam semua buat dokumentasi nanti. Oke, mulai. 1, 2, 3. Oke, baik. Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3. Yuk, ganti pose. 1, 2, 3. Baik. Terakhir. Kasihan yang bagian terakhir. Yuk. 1, 2, 3. Mantap. Terima kasih teman-teman. Bentar dulu, pengarahan ya. Baik, pelatihan ini ada 3 kali pertemuan. Nah, yang pertama itu software. Terus habis software apa? Mekanik. Nah, habis software itu mekanik, dan yang terakhir itu hardware. Yang software ini pada hari Senin, tanggal 13 besok, itu ada pelatihan software malam, jam 7 malam besok. Nah, alat apa yang digunakan itu? Alat itu softwarenya Arduino. Kalau teman-teman tahu Arduino nanti Arduino IDE, nanti kami panitia akan share link untuk mendownload software itu di grup. Nanti teman-teman bisa download. Nah, kalau teman-teman nanti ada kesusahan di download, mungkin bisa tanyakan di grup. Nanti dari panitia kami akan menyediakan Meet untuk teman-teman yang kesusahan untuk mendownload software Arduino itu nanti. Biar besok pelatihannya lancar, biar teman-teman bisa langsung mempraktekkan dirinya apa sih tentang programming, codingan, nanti bisa dijelaskan lagi. Nah, mungkin untuk sesi pelatihan yang software ada pertanyaan teman-teman? Atau ada yang sudah mendownload Arduino di sini? Izin ditanya, Kak. Itu Ya, boleh. luring atau daring, Kak? Apa? Itu pelaksananya luring atau daring? Untuk pelaksanaannya itu daring karena masa pandemi juga, karena nggak berani juga dari pihak robotika untuk. Nah, dan juga masih banyak yang di luar Malang, jadinya susah nanti kalau
blended, daring, dan luring. Oke, ada pertanyaan mungkin dari pelatihan software. Izin tanya. Ya, Ogia. Kalau tabrakan dengan kelas, Kak? Kenapa? Kalau tabrakan dengan kelas? Acara pelatihan itunya jam 7 malam. Iya, jam 7 ada kelas, Kak. Oh, ada kelas jam 7 malam ya. Mungkin bisa konfirmasi dulu nanti ya ke saya. Mungkin nanti ada susulan nanti ya. Oh, terima kasih. Mungkin yang nggak bisa hadir juga nanti konfirmasi dulu buat pelatihan. Ada pertanyaan lagi tentang Mohon maaf, Mas. mekanik. Oke, Nugur Hadi, silakan. Izin bertanya, untuk minimum spesifikasi device-nya tuh apa ya? Kalau untuk Arduino sendiri ini tidak terlalu tinggi sebenarnya. Biasa aja bisa kok. Apa laptopnya nggak berat kayak Inventor. Nanti ada pelatihan mekanik itu softwarenya pakai Inventor. Nah itu baru agak berat nanti. Kalau Arduino sendiri ini nggak terlalu berat. Insya Allah bisa kok semua laptop. Oke, Aman-aman. siap, Mas. Terima kasih. Nah, itu habis pelatihan besok itu teman-teman akan dikasih tugas juga, tugas tentang seputar Arduino softwarenya. Tugasnya itu tidak akan berat, mungkin cuman dimodifikasi dikit-dikit dari pemateri nanti. Nah, habis itu mungkin pelatihan software gak ada yang bertanya lagi. Habis ini akan berlanjut ke pelatihan mekanismenya. Oke, baik. Kalau tidak ada, habis pelatihan software itu ada pelatihan mekanik. Nah, ini di pelatihan mekanik ini pakai alat Inventor namanya kalau di laptop. Nah, baru kalau Inventor ini baru memakai, mungkin ada beberapa laptop yang nggak bisa menginstal Inventor karena memang cukup berat. Karena Inventor ini untuk membuat desain 3D nanti. Nah, begitu. Nah, tapi kami dari panitia ini mencari solusi untuk teman-teman yang mempunyai laptop yang kurang mendukung, itu panitia mengusulkan untuk pakai Tinkercad. Nah, Tinkercad itu adalah web, bukan alat software, nanti berarti di web, semacam web nanti. Langsung simulasinya di situ nanti, mekaniknya. Oke, ada pertanyaan ini dari Asifa. Inventornya yang versi berapa ya, Kak? Berapa, Del? Sekuat laptopnya. Kalau memang laptopnya kuat, Inventor 2021 nggak apa-apa. Dua juga bisa. Tergantung squad spek dari laptopnya teman-teman. 2019 nggak apa-apa, 16 nggak apa-apa sekuatnya. Untuk anunya nggak jauh beda kok nanti tools-toolsnya isinya. Mungkin ada pertanyaan lagi tentang Inventor ini mungkin karena nanti mungkin kendala di ini sih software Inventor ini karena berat. Ini ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada
pertanyaan lagi langsung ke pelatihan hardware. Itu pelatihan hardware itu tanggal 22. Nah, untuk aplikasi yang digunakan itu Proteus. Nah, nanti teman-teman langsung bisa install Proteus juga untuk mengikuti pelatihan hardware. Nah, nanti simulasinya di Proteus. Untuk Proteus sendiri nggak terlalu berat. Yang berat itu cuma Inventor. Oke, baik. Apakah sudah ada yang download juga Proteus di sini? Mungkin. Atau ada pertanyaan tentang pelatihan hardware ini? Pelatihan terakhir juga, pelatihan ketiga. Oke, mengingatkan lagi, setiap pelatihan itu pasti ada tugasnya. Dan itu tugasnya itu tenggat waktunya sebelum pelatihan yang selanjutnya dimulai lagi. Itu tenggat waktunya. Ada pertanyaan? Untuk pengarahan pelatihan ini. Oke, Muhammad Hanif Rashidi Resen, boleh on mic langsung. Permisi Kak, ini kalau hari pelatihannya tuh beda-beda Kak? Hari pelatihannya itu ada jadwalnya. Dari tanggal 13, 17, sama tanggal 22. Dicatat ya. Oh ya, terima kasih Kak. Dan itu semuanya nanti malam semua. Biar gak mengganggu jadwal kuliah teman-teman juga nanti. Takut ada yang bertabrakan juga. Mungkin bisa begitu. Oke, di sini teman saya Adit akan menjelaskan nanti kalau yang nggak bisa download Inventor. Nah, di sini akan menjelaskan cara pakainya Tinkercad nanti langsung. Boleh di share screen? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama itu kan, jadi Tinkercad ini kan dari web kan ya. Jadi harus bikin akun dulu. Namanya tinkercad.com. Nah, di sini ada join now. Terus create personal account. Nah, teman-teman bisa pakai akun Google aja biar lebih mudah. Ya, semudah itu untuk bikin akun di Tinkercad. Ini mulai besok akan dipakai untuk simulasi dari software, dari pelatihan software. Ada yang ditanyakan? Nah, itu Tinkercad sendiri itu nanti digunakan saat pelatihan mekanik bagi yang berkendala dengan Inventor. Mas. Ya, apa? Boleh bukan bertanya sih, mungkin bisa didemokan sedikit bagaimana cara pakai Tinkercad juga itu. Ya, mungkin bisa dijelaskan lagi. Silakan. Ini kan ada di dashboardnya Tinkercad. Kalau besok kan kita simulasi tentang cara coding mikro pakai Arduino. Misal di sini saya pakai contoh, dulu saya pernah nyoba cara membaca sensor ping atau sensor ultrasonik. Nah, jadi di sini tuh enaknya pakai Tinkercad tuh gini, dia udah ada hardware-hardware yang akan dipakai. Jadi tinggal masukin, terus sambung kabel. Terus di sini ada kode. Ini untuk bikin codingannya sesuai dengan library-library di
Arduino. Jika kita pakai mikronya Arduino ya. Terus tinggal di start simulation. Nah, jadi dia sudah bisa membaca jarak dari sensor ultrasonic tersebut. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, begitu Mas Satria. Nah, untuk Tinkercad ini juga digunakan untuk software nanti buat simulasi juga. Nanti apa codingannya teman-teman itu error apa enggak, langsung bisa dicoba juga nanti di Tinkercad ini. Mungkin ada pertanyaan lain tentang apa, tentang ini? Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin begini saja opening dari Open Recruitment Robotika tahun 2021-2022. Semoga teman-teman bisa mengikutinya sampai acara terakhir. Semoga teman-teman juga memang berniat untuk masuk robotika sungguh-sungguh. Mungkin segini aja dari kami selaku panitia. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak bagus. Oke, mungkin acara ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada pertanyaan langsung tanyakan di grup ya. Mungkin di sini juga bisa tentang download. Izin bertanya dulu nggak? Oh iya boleh, nggak apa-apa. Tadi aplikasi yang harus diinstal apa aja ya? Untuk yang terdekat itu download Arduino dulu. Arduino IDE. Nanti bisa di-share kok link dari downloadnya. Oh ya Kak, nanti di-share di grup ya? Iya, nanti di-share di grup. Kalau ada pertanyaan nanti tanyakan di grup. Kalau ada kesusahan boleh PC panitia, Kak. Ini kesusahan Kak, punya saya nggak bisa diinstal, ada yang error. Nah, nanti panitia akan memberikan Google Meet biar lebih jelas lagi dari teman-teman. Oh ya Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, boleh keluar teman-teman. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Jangan lupa absensi juga ya, Rek.